Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Neneng Siva Nurasana beserta teman-teman saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Ana Maudina, Marisa Ulfah, dan Yulia Melindayani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Tahapan Roadmap Transformasi Teknologi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Asep Hermawan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada perkuliahan hari ini. Untuk presentasi pertama akan dibahas oleh Marisa Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Ulfah. Di sini saya akan menjelaskan tentang roadmap teknologi dan tujuan roadmap. Roadmap teknologi adalah suatu proses penyusunan program perencanaan penelitian yang mampu mengestimasi kebutuhan teknologi dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu di sini kita harus ada estimasi pengerjaannya atau pengembangan teknologinya. Misalnya, jangka waktu 5 tahun atau bahkan sampai 20 tahun ke depan melalui analisis identifikasi penelitian yang ada. Dan di sini saya akan menyampaikan tujuan roadmap teknologi. Yang pertama, sebagai instrumen yang akan memandu karakteristiknya. Yang kedua, sebagai instrumen yang akan menjadi pemersatu seluruh kegiatan dalam lingkungan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memandu mana bagian start dan finish sampai program tersebut dinyatakan sukses. Yang keempat, sebagai rujukan dari setiap perubahan yang akan dilakukan. Saya Yulia Melindayani akan mempresentasikan tentang prinsip dasar roadmap dan fungsi roadmap untuk stakeholder. Prinsip dasar roadmap. Karena roadmap memiliki peran yang sangat penting, maka dokumen ini tidak bisa dikerjakan secara sembarangan. Berikut beberapa prinsip dasar dalam membuat roadmap. Dasar yang pertama adalah ringkas. Membuat roadmap harus bisa membuat dokumen tersebut secara padat dan tidak melebar. Yang kedua, ada jelas. Bahasa yang digunakan untuk menyusun roadmap adalah bahasa yang jelas agar mudah untuk dipahami. Yang ketiga, terukur. Semua hal, termasuk goal, output, outcomes, program, waktu, dan kegiatan bisa diukur dengan sangat baik. Yang keempat adalah rinci. Pembuatan roadmap harus bisa melihat dari sisi kedetailan. Yang kelima, ada adjustable. Sebuah roadmap harus bisa mengakomodasikan feedback dan juga revisi jika diperlukan. Yang keenam, ada komitmen. Sebuah dokumen bisa dikatakan sebagai roadmap jika itu adalah dokumen yang telah disetujui oleh mereka yang terlibat. Ini penting agar semua pihak yang terlibat tahu tanggung jawabnya masing-masing. Yang terakhir, ada resmi. Selanjutnya, ini akan menjadi dokumen resmi yang menjadi acuan atau rujukan dari setiap mereka yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup yang sudah ditentukan. Fungsi roadmap untuk stakeholder. Dalam pembuatan produk baru, biasanya tim yang terlibat juga diminta untuk membuat roadmap. Berikut beberapa fungsi dari roadmap untuk para stakeholder. Yang pertama ada manajer. Roadmap bisa digunakan oleh manajer sebagai sebuah media untuk mengkomunikasikan tentang rencana yang akan dilakukan ke depannya kepada seluruh stakeholder. Yang kedua ada tim pengembang. Sedangkan untuk tim pengembang, keberadaan roadmap bisa berfungsi sebagai media untuk mempermudah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, ada tim marketing.
Roadmap juga dapat membuat tim marketing bisa dengan mudah untuk mempertahankan pelanggan lama dan juga mendapatkan pelanggan baru. Yang terakhir, ada eksekutif. Sedangkan untuk di jajaran eksekutif, adanya roadmap bisa berfungsi sebagai media untuk menilai apakah program yang dijalankan berjalan sesuai rencana atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Maudina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan informasi. Yang pertama, komputer. Berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage pada tahun 1822, Charles Babbage mengembangkan teknologi difference engine menjadi analytical engine pada tahun 1833. Yang kedua, faksimili ditemukan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Kemudian pada tahun 1902, Arthur Cohn menyempurnakan mesin faks dengan mengirim foto dari satu mesin faks ke mesin faks lainnya melalui jaringan telepon. Yang ketiga, televisi ditemukan oleh John Logie Bain tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada tahun 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Kemudian yang keempat, radio. Dasar kerja radio yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak lewat udara kecepatan suara sehingga dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat, yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1894. Yang terakhir, internet. Berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET tahun 1969. Tujuan awalnya yaitu untuk kepentingan militer. Selanjutnya yaitu kemudahan sistem digital. Sistem pembayaran digital juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, di sini ada contohnya yaitu seperti pembayaran di tol, Gojek, toko online, dan berbagai macam jenis usaha yang menggunakan pembayaran digital. Yang kedua, dunia e-commerce. Tentunya dunia e-commerce sangat terpengaruh oleh transformasi digital. Bagaimana tidak, karena perusahaan e-commerce pasti berhubungan dengan dunia digital. Tak heran kalau banyak perusahaan yang mulai membuka diri mereka sebagai e-commerce. Contohnya saja dengan banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, yang berkembang dan jarang ada e-commerce yang gulung tikar karena besarnya minat belanja di Indonesia. Kemudian yang ketiga, di dunia perbankan. Banyak layanan perbankan yang kini menggunakan digital transformation sebagai pilar untuk pendekatan mereka pada konsumen. Nah, salah satunya adalah adanya aplikasi mobile banking yang mempermudah transaksi keuangan konsumen. Juga contohnya ada aplikasi pendukung lainnya yang mempermudah dalam perbankan. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami presentasikan adalah roadmap teknologi adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi inisiatif teknologi utama yang mendukung kebutuhan organisasi. Jadi, dengan adaptasi terhadap perubahan teknologi, itu wajib dilakukan. Dengan pencapaian keberhasilan terbaik yang bisa dicapai ditentukan dari kemampuan digital yang dimiliki. Contohnya, dengan proses membuat unit bisnis, tetap fokus pada tujuan bisnis yang paling penting. Dengan cara ini, organisasi dapat merancang roadmap teknologi. Peta jalan juga harus memperhitungkan kemungkinan faktor risiko dengan tim menyadari kemungkinan hambatan dan dapat mempersiapkannya. Mengidentifikasikan sistem yang memungkinkan kapabilitas inti di seluruh organisasi. Pada tingkat tinggi, ini adalah sistem seperti sistem CRM, sistem ERP, sistem analisis data, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, sehingga kami bisa melaksanakan presentasi di malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Asep Hermawan,
Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di perkuliahan malam ini dan turut serta dalam presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.